Anda masih bersama kami di Laporan 8 Siang Garuda TV. Pemirsa Presiden terpilih Indonesia periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto mengatakan uji coba makan bergizi gratis yang dilaksanakan timnya berhasil dan sukses. Salah satu tugas di depan kita adalah menyelamatkan anak-anak kita. Kita akan beri makan bergizi kepada semua anak-anak kita dan ibu-ibu yang sedang hamil. Dan ini sudah kita pelajari, sudah siap akan kita lancarkan, dan sekarang sudah ratusan uji coba, sudah ratusan titik uji coba. Dan alhamdulillah uji cobanya sebagian besar sukses. Dan alhamdulillah sekarang inisiatif, ada perusahaan saya akan beri di daerah saya akan beri ke karyawan saya akan beri anak-anak karyawan saya. Ada kepala daerah, saya akan pakai APBD untuk sebagian. Silakan, mari kita masing-masing berbuat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Pemirsa, pelaksanaan simulasi program makan bergizi gratis telah berjalan di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Simulasi ini digelar jelang penerapan program makan siang bergizi gratis pada Januari 2025 mendatang. Simulasi makan bergizi gratis ini penting dijalankan. Apa kandungan gizi yang harus ada dalam program makan bergizi gratis untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di Indonesia? Kami telah terhubung secara virtual bersama pakar kesehatan dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang Mbak Edra dan penyimak Nusantara TV. Iya Pak Diki, tujuan dari makan siang bergizi gratis ini kan untuk mengatasi permasalahan stunting dan juga untuk peningkatan kualitas SDM. Mengacu dari tujuannya, apakah ini merupakan program yang tepat dan juga efektif, Pak Diki? Ya, secara riset, dan itu riset yang sudah lama ya, lebih dari 1 dekade ya, di negara-negara maju yang sudah melaksanakan dan melaksanakan program makan bergizi ini, baik itu dalam bentuk sarapan atau makan siang, itu terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kecerdasan, ya, bahkan juga kesehatan, dan ini termasuk dampak secara sosial ekonomi. Dan tentu dengan riset yang tidak terbantahkan itu, artinya program yang dilakukan pemerintah memang sudah tepat, namun tentu perlu kita pastikan ada beberapa catatan kritis yang nanti belakang saya akan sampaikan juga ya melalui Nusantara TV ya, bahwa pertama tentu selain kita mengarah pada tujuan untuk memenuhi gizi seimbang namanya ya, kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi seimbang itu ya bukan hanya dalam bentuk misalnya ada protein saja, tapi ada juga lemak sehatnya, ya, ada karbohidrat, ada vitamin mineral yang tentunya ini semua dikemas dalam satu proses penyajian yang sehat, yang aman, ya, dan ini memenuhi kriteria sanitasi makanan. Ini yang tentu juga harus dipastikan. Ada prinsip lainnya, ini nggak boleh jangka pendek, nggak boleh hanya 1 tahun, nggak boleh hanya 2 tahun, harus berjangka panjang. Jadi sustainability atau keberlanjutan dari program ini, kalau anak SD ya 6 tahunnya, kemudian lanjut SMP, SMA, ini yang harus dipastikan. Dan tentu saya kira para pengambil kebijakan ini, terutama Pak Prabowo ini sebagai pemegang mandat berikutnya, sudah memikirkan ini. Itu yang ingin saya pertama sampaikan, Mbak. Jadi sudah dilakukan berdasarkan riset dan ini juga sudah dilakukan simulasi di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Kita ambil satu contoh, Pak Diki. Terakhir ini simulasinya di Jakarta. Harga makanan 25.000 per box, ini terdiri dari ada kandungan gizinya tertulis di dalamnya, karbohidrat 116 gram, kemudian protein 29 gram, dan lemak 21 gram. Nah, mengacu dari komposisi dari uji coba atau simulasi ini, apakah ini dinilai sebagai komposisi yang sudah mencukupi gizi baik tersebut, Pak Diki? Nah, dalam menentukan menu ataupun komposisi gizi ini, kalau secara umum ya itu masih katakan masih memungkinkan ya, saya kira masih normal. Tapi ingat bahwa status gizi tiap daerah itu berbeda, bahkan di Jakarta itu sendiri.
Karena Jakarta itu ada Jakarta Pusat, ada Jakarta pinggiran. Jadi mungkin beberapa daerah itu mengalami kurang gizi, anaknya perlu tambahan gizi. Tapi kota-kota besar, apalagi SMA ini SMA yang cukup elit misalnya, ya dia banyak mungkin yang obesitas anak itu sudah kegemukan. Jadi bicara menu itu nggak bisa digeneralisasi. Nah ini yang ingin saya ingatkan bahwa perlu ada kajian perhitungan-perhitungan yang sifatnya lokal, ya, yang sifatnya sesuai karakteristik sekolah itu atau daerah itu. Jadi tidak bisa anak yang memerlukan gizi tambahan gizi katakanlah ya disamakan dengan anak yang sudah kelebihan gizi atau dan sebaliknya. Ini yang masih agak ada bolong-bolongnya yang perlu tentu kita ingatkan pada pemerintah. Dan apalagi bicara misalnya harganya tadi Mbak Edra ya. Jadi kalau untuk Jakarta oke lah 25.000 dengan kemampuan kapasitas APBD Jakarta yang luar biasa besar. Tapi untuk daerah lain, nah ini yang tentu juga perlu jadi kajian ya, karena katakanlah di daerah Sumatera atau Jawa Tengah sana itu kan kisarannya 15 ribuan. Nah ini tentu akan berdampak pada atau ada konsekuensi di anggaran, alokasi anggaran. Nah itulah sebabnya selalu saya ingatkan dalam program seperti ini pemerintah jangan hanya berpikir oke ini alokasi anggaran pemerintah pusat saja atau daerah, tapi kita bisa juga mengambil skema seperti dikatakanlah beberapa negara Eropa itu mix funding, jadi ada mungkin pihak swasta, CSR-nya dan juga bahkan beberapa masyarakat. Ini yang juga perlu menjadi pertimbangan, Mbak Edra. Iya, ini menarik ya Pak, bahwa memang untuk program itu tidak bisa disamaratakan atau tidak bisa kita generalisasi, tergantung dari daerahnya. Menurut Pak Diki, untuk daerah-daerah yang lebih remote begitu atau yang gizinya masih harus lebih diperbaiki dibanding simulasi di DKI Jakarta, itu seperti apa yang ideal untuk makan bergizi gratis untuk anak? Apakah 1 hari 1 kali itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi atau seperti apa untuk daerah-daerah yang lebih butuh perhatian? Nah ini yang bagus ya bertanya. Jadi pada beberapa daerah yang rentan gizi atau memiliki masalah gizi bahkan kronik ya, tentu 1 kali tidak mencukupi. Nah ini yang saya kira dalam program makan bergizi gratis ini perlu juga ada satu inovasi pada wilayah-wilayah yang memang memerlukan gizi intervensi gizi lebih ya, buatlah misalnya 2 kali pagi dan siang gitu. Karena ini umumnya daerah-daerah seperti itu kan ada masalah sosial ekonomi, kemiskinan orang tuanya. Nah ini tentunya dalam proses seperti ini ada subsidi silang lah dari daerah-daerah yang lebih status derajat kesehatannya lebih tinggi. Ya. Oke, Pak, ini juga ada wacana untuk mengganti susu sapi dengan susu ikan begitu. Menurut Pak Diki sendiri, apakah memang itu keputusan yang sudah tepat atau memang susu ikan bisa menjadi pengganti dari susu sapi? Karena mungkin masih banyak masyarakat yang awam. Apa itu sebenarnya susu ikan? Ya, saya melihat ini bolehlah sebagai satu wacana, tapi kalau untuk diimplementasikan apalagi di Indonesia, saya kira cukup ribet ya dan mahal karena teknologinya jadi lebih kompleks gitu. Daripada alih-alih menjadikan ikan menjadi susu, lebih baik kita berdayakan ya kita produk susu sapi kita, ikannya saja kasihkan pada anaknya sebagai sumber protein. Dan sekali lagi juga bicara susu ikan ini tidak semua juga akan senang anak-anak dengan selain baunya ya, mungkin ada juga yang alergi. Jadi ini hal yang juga harus dipertimbangkan. Memang ada teknologi itu memungkinkan untuk itu, tapi menurut saya terlalu kompleks lah untuk Indonesia. Lebih baik kita gunakan saja susu yang memang lebih familiar buat anak-anak. Selain itu juga ini bisa mendorong produk atau ekonomi lokal ya, khususnya kalau misalnya susu daerah-daerah ya di Bandung dan lain sebagainya. Ini saya kira sekali lagi susu ikan pilihan yang terakhir lah ya. Dan sekali lagi juga bicara susunya itu maksudnya sumber gizinya ya, jadi bisa dicarikan
Pak Diki, jika berbicara makan siang bergizi gratis ini kan dalam jangka waktu panjang begitu ya tujuannya. Tapi jika kita melihat dalam jangka waktu yang singkat atau pendek, sebenarnya apa sih manfaat dari mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan baik ini langsung ke dalam tubuh anak? Ini manfaatnya dalam waktu singkat ini seperti apa, Pak? Apakah bisa langsung mengatasi stunting begitu? Ya, kalau dikatakan untuk langsung berdampak secara progresif ya, cepat pada isu atau masalah stunting tentu belum ya, belum. Tapi itu menjadi dasar kita mengatasi masalah stunting ini karena anak-anak ini akhirnya juga terutama bagi yang nanti akan melahirkan dia akan disuplai lebih banyak lagi gizi yang memenuhi gizi seimbang. Dan secara singkat sebetulnya untuk diingat ini bukan hanya bicara ngasih makan yang bergizi, tapi juga kita ingin merubah perilaku atau pola hidup sehat, khususnya dalam makanan. Anak-anak ini jadi tidak terbiasa lagi junk food, anak-anak ini bisa memilih makanan yang sehat, dan ini harusnya disertai juga literasi pada keluarga. Jadi jangan sampai terbalik nih Mbak Ira ya. Keluarga jadi akhirnya mengandalkan ya udah anak-anak dapat makanan bergizi di rumah ini. Oke Pak, ini juga terkait dengan edukasi terhadap keluarga ya Pak ya? Iya, betul. Ini yang harus juga dilakukan. Jadi bukan hanya di sekolah, jadi harus ada peran aktif dari masyarakat, termasuk juga upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi pada. Pak, ini terkait dengan literasi terhadap keluarga juga. Selama ini kan keluarga di Indonesia sangat familiar dengan istilah 4 sehat, 5 sempurna begitu. Yang dikatakan ini memang sudah tidak lagi relevan karena Kemenkes juga sudah mulai mensosialisasikan pengenalan pedoman gizi seimbang atau PGS. Ini seperti apa sebenarnya pesan yang bisa disampaikan kepada keluarga di Indonesia untuk terkait dengan program makan bergizi gratis ini, Pak Diki? Sekali lagi bicara gizi seimbang, prinsipnya dalam perilaku makan kita sehari-hari, mau pagi atau siang atau malam, itu harus memastikan bahwa yang kita konsumsi itu beragam. Yang kita konsumsi, mohon maaf misalnya bukan hanya mie saja atau mie instan dengan nasi, ya, dengan kentang, ya, ini kan karbo semua ini. Nah ini yang harus dihindari dan ini yang sering menjadi masalah di kita karena seringkali jumlah atau proporsi satu kandungan gizi katakanlah karbonya jauh lebih banyak, ya. Nasinya lebih banyak, sedangkan aspek protein lain dan sebagainya, apalagi seratnya ini masih kurang. Nah ini yang harus dihindari dan ini yang harapannya bisa dibangun literasi ini melalui program makanan bergizi ini. Ya. Dan sekali lagi sebetulnya ada dampak sampingan lain Mbak Ida ya dari program ini selain bahwa makanannya itu sehat, terbiasa berperilaku makan sehat, juga perilaku hidup sehat. Jadi ada aktivitas ya yang juga lebih aktif anak-anak ini karena anak-anak ini juga harus dikenalkan dengan konsep ya sehat secara holistik ya keseluruhan, bukan hanya yang dimakan tapi juga keseharian dia. Perilaku hidup sehat ya Pak ya. Ya. Oke baik, pertanyaan terakhir ya Pak, singkat saja. Jika nantinya semua evaluasi ini juga bisa diterima oleh pemerintah dan juga dilakukan riset lebih lanjut, apakah cita-cita untuk Indonesia Emas 2045 ini bisa terwujud Pak untuk peningkatan kualitas SDM? Nah tentu dasar dari Indonesia Emas itu adalah anak ataupun remaja atau manusia Indonesia yang sehat, yang antara lain untuk bisa sehat ya gizinya yang terpenuhi. Itu juga dasar yang menjadi salah satu komponen. Tapi kalau bicara keseluruhan, faktor-faktor lain tentu juga harus dilakukan. Antara lain juga tentu di sini adalah pendidikannya itu sendiri ya yang sekali lagi juga akan sangat berpengaruh. Dan disebut kontinuitas itu ya keberlanjutan itu bukan hanya dalam programnya tapi juga pemahamannya, pemahaman kesadaran dari khususnya anak dan juga orang tua dan masyarakat ini tentang perilaku hidup sehat dan bersih. Dan satu hal yang juga terakhir yang ingin saya sampaikan, ini juga ada dampak yang akan kita harus hindari. Ini akan banyak sampah nih, dari makanan program ini, apa sampah plastik, sampah lain. Nah itu juga yang harus di-address dalam program seperti ini. Jadi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Jadi kita juga harus melakukan programnya secara komprehensif. Sampahnya juga ditata, di-recycle, di-reproducing dan lain sebagainya. Anak-anak harus dilatih juga. Oke.
Baik, terima kasih untuk informasinya pakar kesehatan dari Universitas Griffith Australia, Pak Diki Budiman. Selamat beraktivitas kembali.